Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lagam Kimia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pengawet yang biasa dipergunakan untuk mengawetkan sabun atau juga terutama produk-produk kosmetik. Sebelumnya mungkin kita agak merasa aneh bila mana produk sabun, terutama juga produk-produk kosmetik yang fungsinya untuk membersihkan kotoran, perlu ditambahkan pengawet yang benar-benar pengawet yang fungsinya memang melindungi dari mikroorganisme semisal bakteri. Mengapa demikian? Jadi perlu dipahami ada dua fungsi pengawet yang biasa dipergunakan untuk produk sabun, terutama misalkan untuk produk sabun cuci piring atau sabun cuci tangan biasanya dipergunakan pengawet. Yang kita pergunakan adalah EDTA, tapi fungsi EDTA itu bukan pengawet untuk menghindarkan dari bakteri, tetapi lebih menghindari dari fungsi sabun yang kurang maksimal karena ada ion logam. Jadi fungsi EDTA yang dikatakan pengawet dalam sabun hanya melindungi dari ion logam. Sedangkan fungsi pengawet sebenarnya adalah benar-benar melindungi dari mikroorganisme, dan ini biasanya dipergunakan untuk produk-produk kosmetik. Mengapa produk-produk kosmetik perlu perlindungan dari mikroorganisme? Ini bisa dipahami karena kebanyakan produk kosmetik itu berasal atau berbahan dasar minyak atau lemak, terutama minyak-minyak nabati. Dan kita sama-sama pahami bahwa minyak ini adalah produk-produk tumbuhan, bahkan juga minyak yang berasal dari hewan, yang mudah sekali berubah karena aktivitas mikroorganisme, mudah terurai ya. Jadi perlu adanya perlindungan dari aktivitas mikroorganisme sehingga minyak-minyak tersebut yang ada dalam produk kosmetik tidak terurai dan fungsi kosmetik itu berjalan maksimal. Jadi bahan apa saja yang biasa dipergunakan untuk pengawet dalam produk sabun atau juga kosmetik? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, bahan kimia yang berfungsi sebagai pengawet adalah katon. Katon ini sering ditemukan pada produk-produk sabun rumah tangga. Jadi fungsinya memang benar-benar sebagai antimikroba, anti jamur, antibakteri. Dan katon ini memiliki rumus kimia isothiazolinone atau juga metilchloroisothiazolinone. Jadi dalam kimia biasanya gugus-gugus yang mengandung klor itu biasa berfungsi sebagai reduktor, jadi bisa mengubah fungsi kimia terutama dalam bakteri atau mikroba sehingga bakteri itu mati. Jadi fungsi dasarnya seperti itu, dan ini dipergunakan pada produk-produk pengawet dalam sabun rumah tangga. Teman-teman semua, katon ini bentuknya cairan ya, jadi mengapa juga mudah digunakan karena memang dasarnya cairan dan mudah larut sehingga banyak dipergunakan untuk sabun-sabun rumah tangga selain sifatnya memang sebagai anti mikroorganisme. Yang kedua, bahan kimia yang berfungsi sebagai pengawet adalah DMDM hidantoin. Seperti juga dengan katon, DMDM hidantoin ini juga berbentuk cairan mudah larut sehingga memang banyak dipergunakan sebagai pengawet terutama pada produk-produk sabun-sabun kosmetik. Lantas, apakah rumus kimia dari DMDM hidantoin ini? Sebenarnya teman-teman sudah sangat familiar dengan rumus kimia dari DMDM hidantoin, yaitu memiliki rumus kimia formaldehid atau kita mengenalnya dengan sebutan formalin. Formalin yang dipergunakan sebagai pengawet, terutama untuk orang yang sudah meninggal, sementara dipergunakan formalin. Dan mungkin sering juga disalahgunakan formalin ini untuk mengawetkan produk-produk olahan, biasa berasal dari daging atau ikan, bahkan juga dengan ikan asin menggunakan formalin. Jadi DMDM hidantoin pada dasarnya adalah memiliki rumus kimia formalin.
Kemudian mengapa DMDM hidantoin yang pada dasarnya adalah formalin ini diperbolehkan sebagai pengawet? Tentu saja karena ada kadarnya, ada yang diperbolehkan standarnya, biasanya dalam standar nasional berapakah DMDM hidantoin yang boleh dipergunakan sebagai pengawet atau antibakteri ini. Seperti kita lihat dalam produk-produk pasta gigi, biasa itu jelas-jelas mencantumkan formaldehid dalam komposisi produk. Teman-teman bisa cek sendiri, pasti ada kata-kata formaldehid yang memang fungsi dasarnya untuk melindungi dari mikroorganisme. Bahan kimia ketiga yang berfungsi sebagai pengawet adalah Sanisol, merek dagangnya, atau kita mengenal dengan sebutan BKC atau singkatannya benzyl kolium klorida. BKC ini bentuknya adalah cairan dan sifat pengawetnya dikarenakan karena BKC memiliki gugus lingkar. Jadi BKC benzyl itu adalah turunan dari benzena, dan benzena itu dalam rumus kimia adalah memiliki energi ikatan rata-rata yang tinggi yang sulit ditembus oleh bakteri, sehingga sering dipergunakan sebagai pengawet antibakteri. BKC ini biasanya dipergunakan sebagai disinfektan, biasanya semasa COVID itu dipergunakan untuk menyemprot dinding-dinding dan lain sebagainya dengan mempergunakan BKC ini. Bahan kimia keempat yang berfungsi sebagai pengawet adalah nipagin dan nipasol. Dan berbeda pada produk-produk sebelumnya, nipagin dan nipasol ini bentuknya adalah serbuk, bukan cairan. Walaupun pada dasarnya nipagin dan nipasol ini juga sangat mudah larut dalam air. Nipagin dan nipasol ini memiliki rumus kimia adalah metil paraben dan propil paraben. Jadi keluarga paraben juga dipercaya bersifat antibakteri, mencegah bahan dari peruraian disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi demikianlah teman-teman bahan-bahan kimia yang biasa dipergunakan untuk pengawet bersifat antibakteri, antimikroorganisme. Yang pertama adalah katon, yang kedua adalah DMDM hidantoin, yang ketiga adalah BKC atau benzyl kolium klorida, dan yang keempat adalah nipagin dan nipasol. Dari keempat bahan kimia tersebut, manakah yang paling baik yang berfungsi sebagai pengawet? Itu juga tergantung dari produk yang kita buat, tujuannya karena bergantung pula terhadap mikroorganisme yang akan dimusnahkan. Misalkan untuk katon biasa dipergunakan untuk produk-produk sabun rumah tangga, untuk semil, untuk pengharum. Sementara DMDM hidantoin lebih khusus untuk produk-produk kosmetik, mempergunakan krim, sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Dan BKC atau benzyl kolium klorida lebih khusus untuk disinfektan, biasa untuk pembersih lantai, karbol, dan lain sebagainya. Sementara nipagin nipasol juga dipergunakan sebagai pengawet untuk produk sabun, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah mempergunakan untuk produk makanan semisal kapsul dengan takarannya tertentu ya. Dan itulah teman-teman semua jenis-jenis pengawet yang biasa dipergunakan untuk produk-produk sabun baik rumah tangga maupun kosmetik. Demikianlah video ini, semoga bisa menambah pengetahuan buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.